Hai, namaku Frian. Salam kenal. Ini video pertama saya tentang pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang belajar berpikir kreatif dan inovatif bagi peserta didik. Ini kita akan membahas tentang tugas dasar guru Indonesia untuk membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan brainstorming untuk menciptakan ide orisinal serta mampu mengambil resiko. Penting untuk peserta didik memiliki kreativitas dan inovatif dalam pembelajarannya. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kreatif memiliki arti kata berupa daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif yaitu seluruh rangkaian pemikiran atau proses kognitif yang dilakukan secara sistematis agar dapat menciptakan sesuatu yang baru atau relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya, baik dari hal yang benar-benar belum ada maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada. Inovatif memiliki arti memperkenalkan atau menggunakan ide atau metode baru. Sesuatu yang inovatif memperbarui atau mengubah hal yang sudah ada. Selain peserta didik harus memiliki kreativitas, penting juga untuk peserta didik memiliki pemikiran yang inovatif. Nah, karena pemikiran kreativitas itu berkaitan dengan pemikiran yang inovatif. Maka apa itu pemikiran inovatif? Pemikiran inovatif adalah proses berpikir kreatif, yang digunakan untuk menghasilkan ide dan solusi. Proses tersebut adalah tugas kompleks yang melibatkan penemuan metode baru untuk menyelesaikan masalah. Selain berpikir kreatif dan inovatif, penting untuk peserta didik harus memiliki ciri-ciri sikap diri yang kreatif dan inovatif. Di samping untuk menciptakan peserta didik yang mampu berpikir kreatif, selanjutnya peserta didik mampu membuat gagasan pemikiran yang baru. Pemikiran atau gagasan baru biasa disebut brainstorming. Apa penting peserta didik memiliki brainstorming? Brainstorming adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan, atau ide, untuk mencari solusi dari masalah. Brainstorming merupakan cara pengumpulan ide, atau gagasan, secara terperinci, mulai dari ide yang kecil, hingga besar, dan juga dapat mengkaji masalah yang sederhana sampai tingkat lanjut. Namun, dikondisikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bukan tidak baik, namun yang ada lebih baik jika ide, atau gagasan tersebut yang telah dibuat dapat terlaksana. Di samping itu kemampuan brainstorming mampu untuk menciptakan ide original yang dimiliki, ide tersebut bertujuan untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang jadi, entah itu hasilnya baik, atau tidak baik ide tersebut, yang penting telah dilakukan. Nah, apa itu ide original? Ide original merupakan kemampuan dalam mendistribusikan ide atau gagasan untuk menciptakan sesuatu ide yang original, dan jika ingin mengetahui tentang bagaimana membangun ide yang orisinal, tidak perlu untuk takut memulai ide original, bukan hanya tentang untuk menciptakan sesuatu yang baru serta inovatif. Tetapi juga dapat membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah dikembangkan sebelumnya. Ketika ide atau gagasan telah terancang diharapkan agar gagasan, serta ide, tersebut terlaksana dengan melakukan tindakan. Tindakan tersebut mengartikan bahwa siap untuk mengalami segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam hal ini peserta didik ditantang untuk berani mengambil resiko. Penting setiap peserta didik untuk berani belajar mengambil resiko. Apa penting sebuah resiko itu? Semua orang pasti setuju bahwa untuk menggapai sesuatu yang baik, diperlukan kerja keras yang diselingi sikap pantang menyerah. Namun, terkadang banyak orang yang hanya bermain aman agar tidak mendapatkan risiko kegagalan. Padahal semakin berani kamu mengambil risiko, maka akan semakin besar pula hasil yang akan didapat. Memang tidak ada salahnya jika bermain aman, tetapi mau sampai kapan kamu terpaku dengan hasil kecil? Mari Bapak dan Ibu guru, ajak peserta didik untuk berani mengambil resiko. Berikut keuntungan belajar mengambil resiko. 1. Berani untuk memulai. Tidak peduli baik atau buruk sebuah ide. Sebuah hasil pasti akan didapatkan jika berani memulai mengerjakan sesuatu. Mampukan peserta didik untuk harus mengambil risiko agar dapat mengetahui ide tersebut akan cocok untuknya atau tidak. Seiring berjalannya waktu, kegagalan pasti akan dirasakan karena hal itu merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Berani mengambil risiko juga akan menambah pengalaman menjadi yang berharga bagi peserta didik. 2. High risk and high return. Maksud dari high risk and high return adalah ketika kamu berani mengambil risiko tinggi,
maka hasil yang kamu dapatkan akan sangat besar pula. 3. Belajar untuk berkorban. Dalam sebuah perjuangan pasti diperlukan pengorbanan yang harus dilakukan. Namun ingatlah bahwa kegagalan adalah sebuah awal dari keberhasilan nantinya. 4. Membiasakan peserta didik bahwa kegagalan bukan akhir segalanya. Ingatlah bahwa sebuah keberhasilan tidak akan terlepas dari yang namanya gagal. Tidak ada kesuksesan yang bersifat instan. Peserta didik perlu merasakan kegagalan jika ingin merealisasikan ide atau gagasannya. Jangan takut gagal ketika mengambil risiko karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika jatuh, cobalah untuk bangkit lagi. 5. Hidup itu memang perlu tantangan. Tidak ada artinya jika hidup tidak dipenuhi dengan tantangan. Salah satu tantangan yang bisa peserta didik dapatkan adalah dengan cara mengambil risiko. Semakin banyak tantangan yang dihadapi, maka peserta didik pasti akan menjadi manusia yang lebih tangguh dari sebelumnya. Demikian video singkat ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video pendidikan lainnya.